Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Wisnu Pratama dengan NIM H02210093. Di sini saya akan menjelaskan terkait cara penggunaan SPSS dan RStudio untuk uji ANOVA. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan RStudio. Langkah pertama yaitu import dataset. Lalu selanjutnya klik browse. Lalu selanjutnya cari file yang ingin dimasukkan ke dalam aplikasi RStudio. Klik open. Lalu selanjutnya klik import. Setelah data sudah terlihat, maka langkah selanjutnya yaitu adalah memasukkan script pada konsol. Untuk mempersingkat waktu, maka script sudah saya siapkan dan tinggal melakukan copy paste. Setelah script sudah dimasukkan, lalu klik tekan enter. Jadi hasil uji ANOVA sudah terlihat. Sudah muncul di sini. Dilihat dari yang pertama, yaitu dengan parameter pH. Terlihat ketika perlakuan pupuk CaCO3 memiliki perbedaan yang nyata karena ditunjukkan oleh huruf yang berbeda-beda. Lalu untuk nilai pH terkait dengan perlakuan pupuk fosfat, pada perlakuan P1 memiliki perbedaan yang nyata dengan perlakuan P2 dan P0. Lalu selanjutnya untuk P tersedia, terlihat pada data bahwa perlakuan pupuk CaCO3 memiliki perbedaan yang sangat nyata pada ketiga perlakuan. Lalu selanjutnya pada perlakuan pupuk fosfat, perlakuan P1 dan P2 memiliki perbedaan yang nyata dengan perlakuan P0. Lalu untuk parameter yang selanjutnya yaitu N total. Perlakuan pupuk CaCO3 memberikan perbedaan yang nyata pada ketiga perlakuan. Lalu pada perlakuan fosfat, perlakuan P2 dan P1 memiliki perbedaan yang nyata dengan perlakuan P0. Lalu parameter yang terakhir yaitu
hasil produksi, perlakuan pupuk CAC3 pada perlakuan K2 memiliki perbedaan yang nyata dengan perlakuan K1 dan K0. Lalu pada perlakuan pupuk fosfat, ketiga perlakuan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Baik, untuk selanjutnya bisa dilakukan uji korelasi. Untuk skrip juga sudah saya siapkan, tinggal melakukan copy paste. Klik enter. Dan berikut merupakan hasil uji korelasi. Mungkin untuk soal yang pertama cukup sampai di sini. Kita lanjut ke soal yang kedua. Baik, selanjutnya untuk soal yang kedua, untuk langkah-langkahnya kurang lebih sama, masih untuk masukkan data melalui import dataset, lalu cari file yang diinginkan, dan klik open. Lalu selanjutnya akan saya langsung menuju uji ANOVA. Untuk skrip sudah saya siapkan, menggunakan copy dan paste. Lalu tekan enter. Baik, lalu selanjutnya untuk parameter yang pertama yaitu pH, terlihat bahwa perlakuan perlakuan pupuk P0 memiliki perbedaan yang nyata dibanding dengan perlakuan P2 dan P1. Lalu untuk perlakuan kelator, pada ketiga perlakuan tidak memiliki perbedaan yang signifikan terkait dengan nilai pH. Lalu untuk parameter yang selanjutnya yaitu kadar bahan organik. Untuk pupuk perlakuan P1 memiliki perbedaan yang nyata jika dibanding dengan perlakuan P2 dan P0. Lalu untuk kelator, perlakuan kelator K2 dan K1 memiliki perbedaan yang nyata terhadap atau dibanding perlakuan K0. Lalu selanjutnya untuk parameter KTK, perlakuan pupuk P1 dan P2 memiliki perbedaan yang nyata dibanding dengan perlakuan P0. Lalu terkait untuk kelator, perlakuan kelator K1 dan K2 memiliki perbedaan yang nyata dibanding perlakuan kelator K0. Lalu parameter yang terakhir yaitu tinggi tanaman, perlakuan pupuk P1 memiliki perbedaan yang nyata dibanding dengan perlakuan P2 dan P0. Lalu terkait dengan kelator, perlakuan kelator K2 memiliki perbedaan yang nyata dibanding dengan perlakuan kelator K0 dan K1. Lalu selanjutnya akan dilakukan uji korelasi. Tekan enter. Baik, lalu berikut merupakan hasil uji korelasi dari data yang digunakan. Mungkin cukup sekian untuk cara penggunaan RStudio. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan tentang cara penggunaan SPSS. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan SPSS. Yang pertama, masukkan data terlebih dahulu.
klik file, lalu pilih file, pilih import data, lalu pilih Excel. Lalu pilih data yang akan dimasukkan, klik open. Lalu selanjutnya klik OK. Lalu untuk uji ANOVA kita lakukan melalui Analyze General Linear Model, lalu klik Univariate. Untuk dependent variable kita masukkan salah satu, dan untuk fixed factor kita masukkan dua-duanya. Lalu untuk model tetap post-hoc, masukkan kedua faktor, centang pada bagian LSD dan Duncan, klik continue, PM means overall, lalu untuk option centang bagian deskriptif statistik, klik continue, lalu klik OK. Lalu sudah terlihat di sini. Untuk nilai pH pada ketiga perlakuan memiliki perbedaan yang signifikan pada masing-masing perlakuannya terkait dengan perlakuan pupuk CaCO3. Lalu terkait dengan perlakuan pupuk fosfat, perlakuan P0 dan P2 memiliki perbedaan yang tidak signifikan, tapi bila dibandingkan dengan perlakuan P1, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke parameter yang lain dengan langkah-langkah yang sama, univariate. Untuk bagian ini kita keluarkan untuk pH dan kita ganti dengan P tersedia, lalu klik OK. Untuk parameter P tersedia pada Baik, saya ulangi. Untuk parameter P tersedia pada perlakuan pupuk CaCO3, ketiganya memiliki perbedaan yang signifikan pada masing-masing perlakuan. Lalu terkait pada perlakuan dosis fosfat, perlakuan P1 memiliki perbedaan yang nyata jika dibanding dengan perlakuan P2 dan P1. Lalu kita lanjut untuk ke parameter berikutnya.
Dengan langkah-langkah yang sama, klik Analyze General Linear Model Univariate. Untuk P tersedia kita keluarkan terlebih dahulu, ganti dengan N total, klik OK. Baik, untuk parameter yang selanjutnya yaitu parameter selanjutnya yaitu terkait N total, terlihat pada perlakuan pupuk CaCO3 pada ketiga perlakuan memiliki perbedaan yang signifikan. Lalu terkait dengan dosis pupuk fosfat, nilai N total pada perlakuan P0 memiliki perbedaan yang nyata dibanding dengan perlakuan P1 dan P2. Baik, kita lanjut ke parameter yang selanjutnya. Dengan cara yang masih sama, untuk N total kita keluarkan, lalu kita masukkan produksi, klik OK. Baik, untuk parameter yang terakhir yaitu terkait dengan produksi, terlihat pada perlakuan pupuk CaCO3 pada perlakuan K0 dan K1 memiliki perbedaan yang nyata dibanding dengan perlakuan K2. Lalu pada perlakuan dosis fosfat, ketiganya tidak memiliki perbedaan yang signifikan terkait dengan hasil produksi. Lalu untuk selanjutnya akan dilakukan uji korelasi. Untuk uji korelasi dilakukan melalui klik Analyze, lalu Correlate Bivariate. Masukkan semua variabel, lalu centang bagian persen, klik OK. Baik, berikut merupakan hasil korelasi dari data tersebut. Mungkin untuk soal nomor 1 cukup sekian. Akan saya lanjutkan ke soal yang nomor 2. Baik, untuk soal yang nomor 2, cara memasukkan datanya masih sama melalui file, import, lalu Excel dan cari filenya. Langsung saja untuk uji ANOVA, kita klik Analyze, lalu General Linear Model Univariate, kita masukkan dependent value, lalu kita masukkan fixed factor-nya dengan build terms, enter.
lalu post hoc, centang LSD dan Duncan, lalu means overall, lalu option, descriptive, statistik, klik OK. Oke, untuk hasil sudah terlihat pada nilai pH terkait dengan perlakuan kelator. Pada ketiga perlakuan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Lalu terkait dengan dosis pupuk, perlakuan pupuk P1 dan P2 memiliki perlakuan pupuk P1 dan P0 memiliki perbedaan yang signifikan. Sedangkan perlakuan P2 tidak memiliki perbedaan yang signifikan jika dibanding saya ulangi untuk perlakuan pupuk terkait dengan nilai pH. Perlakuan P1 memiliki perbedaan yang signifikan jika dibanding dengan perlakuan P0. Sedangkan perlakuan P2 tidak memiliki perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan perlakuan P1 dan P0. Mari untuk selanjutnya kita lanjut ke parameter yang berikutnya dengan cara yang masih sama, yaitu analyze, general linear model univariate. Untuk pH kita keluarkan. Untuk selanjutnya yaitu parameter bahan organik. Terkait dengan bahan organik untuk perlakuan kelator, perlakuan K0 memiliki perbedaan yang signifikan dibanding dengan perlakuan K2. Dengan perlakuan K1 tidak memiliki perbedaan yang signifikan jika dibanding dengan kedua perlakuan lainnya. Untuk perlakuan pupuk kurang lebih sama. Untuk perlakuan P0 memiliki perbedaan yang signifikan jika dibanding dengan P1. Sedangkan untuk perlakuan P2 tidak memiliki perbedaan yang signifikan jika dibanding dengan dua perlakuan pupuk yang lain. Lalu untuk parameter yang selanjutnya yaitu KTK. Terlihat bahwa pada perlakuan kelator K0 memiliki nilai KTK yang perbedaannya signifikan jika dibanding dengan perlakuan K2 dan K1. Untuk perlakuan pupuk P0 memiliki perbedaan yang signifikan jika dibanding dengan perlakuan pupuk P2 dan P1. Lalu untuk parameter yang terakhir yaitu tinggi tanaman. Terlihat bahwa pada perlakuan kelator K1 memiliki perbedaan yang signifikan jika dibanding dengan perlakuan kelator K2. Sedangkan pada perlakuan kelator K0 tidak memiliki perbedaan yang signifikan jika dibanding dengan kedua perlakuan lainnya. Lalu pada perlakuan pupuk
P0 dan P2 memiliki perbedaan yang signifikan jika dibanding dengan perlakuan P1. Lalu yang terakhir akan kita lakukan uji korelasi dengan cara seperti ini, memasukkan semua faktor yang ada, lalu centang bagian persen, lalu klik OK. Berikut adalah hasil uji korelasi dari data yang digunakan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.